di sini. Indonesia Maju. Memangnya PSI sudah jadi teman juga nih di Koalisi Indonesia Maju? Nah inilah ya, peristiwa tadi sore itu menunjukkan bagaimana Pak Prabowo itu sebagai figur tokoh yang memang sudah sangat pas dan pantas menjadi presiden gitu. Karena beliau bisa memposisikan dengan baik, menghormati tamu yang datang ke kediaman beliau dengan baik ya gitu. Menghormati dan memuliakan. Bahkan ini tamu loh, dimuliakan. Mau bergabung tidak bergabung, tapi beliau melihat ini tamu dan melihat bagaimana Bro Kaisang, ya kan ini Bro Kaisang nih. Ya kan? Sudah bro ini ya kan, ternyata Bro Kaisang, kan panggilannya begitu ya kan. Beliau ini mau bicara apapun, beliau adalah ketua umum partai gitu loh. Dan Pak Prabowo memposisikan dengan pas dan tepat. Bukan karena PSI sudah mendukung Prabowo? Wah, yang selama ini memang sering kami lihat ya, sudah bersama segala apa, tapi mungkin nanti kita tunggulah kan Pak Prabowo yang lebih bisa menyampaikan. Tapi ini yang maksud kami, yang menjadi penting ini adalah bagaimana sosok Pak Prabowo punya karakter, punya akhlak, punya adab yang sangat baik. Nah ini penting Mbak menurut kami. Yang lain nggak punya. Saya nggak bilang begitu gitu ya. Saya nggak bilang begitu. Maksudnya gitu ya kan. Oke, bagaimana gini, orang yang katakanlah tadi ya, anak muda kayak apapun, Pak Prabowo yang kita anggap senior, jenderal, tapi begitu sopannya, begitu menghormatinya. Sama ketika Mas Ahaye datang bertemu dengan beliau, kita tahu Mas Ahaye dan Pak Prabowo ini jauh jaraknya gitu, usianya. Tapi beliau menghormati sebagai sesama ketua umum. Beda lah kalau dengan siapa atau siapa gitu ya. Tapi intinya, ini adab seorang pemimpin. Karena negeri ini dibangun bukan hanya oleh kompetensi, kapabilitas gitu. Lah iya dong. Kenapa Bang Iqbal? Gitu karena kan mau nyalon mengharap dukung ini wajar aja lah. Itu sesuatu gitu. yang wajar menjelang pemilu. Dan yang paling penting juga Mas Kaisang itu anak presiden. Nah, itu dia. Ada apa sebetulnya Mas Adi? Kenapa anak-anak presiden ini seolah didekatkan atau berada dalam lingkaran Prabowo? Dari Kaisang, Gibran juga yang dijodoh-jodohkan bahkan sudah diminta oleh Prabowo untuk menjadi bacawa presiden. Ada apa dengan lingkaran presiden dan Prabowo? Ya ada asumsi-asumsi publik saja. Dulu kan orang nebak-nebak bahwa ada hubungan yang kurang oke, misalnya antara Jokowi dengan PDIP. Tapi dalam Rakernas kemarin Jokowi bisik-bisik ke Ganjar kalau nanti langsung bikin tentang tim teknis tentang ketahanan pangan dan seterusnya. Jadi ini kan sebenarnya bermuara dari sikap dan gestur politik dari Jokowi ya. Saya selalu mengatakan Jokowi itu nggak mungkin kemana-mana karena sampai hari ini masih kader PDIP. Saya selalu mengatakan yang seakan-akan mendapatkan angin sorga, longgar dukungan politiknya dalam tanda kutip yang diberikan Jokowi itu kepada Prabowo. Ingat loh, Jokowi itu suatu waktu bisa balik badan dan tidak kemana-mana dan tidak juga ke Prabowo Subianto. Jangan merasa angin surganya ini didapat. Jokowi itu orang Jawa. Orang Jawa itu Silvi, antara lagi happy dan nggak happy itu nggak kelihatan. Orang Jawa itu kalau taruh keris dia di belakang bukan di depan. Jangan-jangan apa yang tampak di depan itu berbeda dengan panggung belakangnya. Oleh karena itu saya selalu mengatakan ke teman-teman pendukung Prabowo Subianto, kalaupun toh Jokowi mendukung itu bonus. Anggap aja itu bonus dari Tuhan yang Maha Kuasa. Tapi ingat, kalau tidak mendapatkan dukungan apapun dari Pak Jokowi, jangan sampai patah arang. Oleh karena itu, Prabowo Subianto itu dan timnya harus muncul sebagai Prabowo yang sesungguhnya seperti 2014 dan 2019. Tanpa berharap apapun dari dukungan orang lain. Ini yang saya kira memang bahwa anatomi kekuatan politiknya diletakkan pada bahwa Prabowo itu adalah sosok yang memang bisa dijual karakter politiknya. Bukan lagi misalnya berharap ada Gibran karena berharap dukungan dari Jokowi. Sorry to say Bang, saya selalu mengatakan Gibran itu kan seakan-akan menafikan ketua umum partai dan nama-nama besar. Seakan-akan Erik tuh nggak ada papanya, Erlangga itu nggak ada papanya. Terus Anies Mata itu nggak ada apa-apanya, mantan sekjen PKS berturut-turut gitu loh Pak. Profesor Yusril Mahendra itu seakan-akan tidak ada apa-apanya. Padahal billboardnya itu gede betul di depan kantornya PKS segede Alahin gitu loh. Ada Prabowo sama Prof Yusril di Depok, di Bekasi, di Banten. Ada Prabowo dengan Erick Thohir. Seakan-akan itu nggak penting dengan nama Gibran. Oleh karena itu publik tahu. Seakan-akan Prabowo Subianto itu punya satu rumus untuk menang di 2024. Gandeng Gibran, harapannya dapat dukungan penuh dari Jokowi. Udah itu aja. Yang lain seakan-akan hanya sebatas pelengkap penderita. Nah, gitu loh. Istilahnya ada juga pernyataan dari Bu Mega, Mas Adi, istilahnya adalah mendompleng kader partai lain. Kita coba simak pernyataan dari Bu Megawati berikut ini. Aku bilang mau Mbak Bung Karno, Mas Nana, lucu ya orang berpolitik sekarang ya.
jangan deh niruin. Lah pokoknya gitu ya. Gimana sih maunya? Emangnya nggak punya kader sendiri? Yang keras dong. Iya, dompleng-dompleng. Yuk, iki aturannya piye? Bang Eriko, Ya. jelas kalau Bu Mega sepertinya tidak sehappy yang Bang Eriko utarakan di awal. Kalau misalnya kadernya dilirik oleh koalisi lain, jangan dompleng-dompleng. Itulah yang disampaikan oleh beliau. Apakah beliau menyampaikannya dalam kondisi marah? Kan enggak ada. Tadi kalau kita lihat beliau happy. Sebenarnya begini ya. Bukan nggak happy lah, apa namanya, nyindir lah, nyindir. Kata-katanya itu jelas. Coba ya, kalau kita lihat. Sebenarnya apa kegunaan partai politik ini? Untuk berkuasa. Nah, untuk berkuasa memakmurkan rakyat, kan itu. Walaupun katanya itu hanya klise. Kedua, yang diharapkan rakyat bahwa partai politik memberikan kader untuk dimunculkan dan dilihat oleh rakyat. Nah, PDI Perjuangan yang disampaikan Ibu Ketua Umum tadi sudah lebih maju lagi. Kalau yang lain, ini sekali lagi kita melihat kepada sisi yang lain. Itu yang dimajukan Ketua Umum. Nah, adakah partai yang tidak memajukan Ketua Umumnya atau Ketua Dewan Pembinanya atau yang maju jadi calon presiden? Nah, itu baru hanya PDI Perjuangan. Sebagai bukti, Pak Jokowi ini Mas Ganjar. Nah, ini sudah memberikan sesuatu apa ya? Pencerahan. Nah, itu yang disampaikan Ibu Mega tadi di Rakernas kami. Gibran kan sudah diberikan tempat, dibesarkan oleh Ya. PDI Perjuangan. Terus tiba-tiba kalau jadi bacawa presnya Prabowo, Nah, sekarang kenapa lah Mbak Sisil ini pemikirnya suuzon? Wong buan, sebenarnya belum terjadi. kalau gitu mungkin nggak Ganjar Gibran dijawab nanti, kita jeda dulu pemirsa kontroversi akan kembali sesaat lagi. Ini kayaknya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.